Ada merayakan maulid yang haram. Ada yang haram. Kalau kamu merayakan maulidnya Dajjal ya haram. Apakah non-muslim juga berhak merayakan maulid? Jangankan non-muslim, non-manusia aja berhak. Gimana caranya? Iya. Nyamuk maulid. Bebatuan saja ketika Nabi Muhammad lewat, berguguran ke bawah karena tidak ingin lebih tinggi dari Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad yang lewat. Iya. Kalau kita yang lewat, ada bebatuan turun, Nyamperin. itu longsor namanya. Bib, hukumnya makan babi apa? Haram kata saya, tapi saya Katolik. Antum salah jurusan. Kalau maulid Nabi, boleh nggak kita peringati dengan cara main Squid Game? Maulidnya gue tahu nih, Squid Game-nya nih yang juga tahu. Aduh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassaflur. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadara sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadara. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, spesial banget. Biasanya kan kalian menyaksikan video prank taksi online atau prank Sultan Juki dari Arab yang bersama Ugeti yang cantik. Nah, kali ini biasanya kan ada Sultan Juki orang Arab. Oke. Nah, tapi Arabnya palsu. Kali ini spesial teman-teman semua. Saya langsung impor dari Arab langsung. Habib Hussein Ja'far. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Sungkem guys. Teman-teman semua, kita sudah sering lihat beliau di semua layar-layar bioskop. Nah, kali ini spesial banget Habib. Jadi berhubung ini bulan Maulid Nabi. Oke. Jadi sebetulnya banyak teman-teman yang nanya di DM Instagram dan lain-lain di WA, dan saya sebagai perwakilan kita langsung bertanya kepada narasumbernya. Kebetulan ini bulan Maulid, Bib, kita langsung nanya, Maulid itu sebenarnya apa sih, Bib? Oke, Maulid ya. Iya. Gini, orang kadang ada yang bilang maulud, ada yang bilang maulid. Maulid. Nah, kalau maulud itu biasanya lebih kepada sosoknya. Maulid sosoknya. Ya. Oke. Kalau maulid itu peristiwanya secara umum, baik Waktunya. tempat, waktu dan lain sebagainya. Kejadian. Nah, jadi kalau maulid Nabi itu kira-kira peringatan tentang segala sesuatu tentang Nabi Muhammad. Oke. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad, baik itu sejarahnya, sunnahnya, kemudian apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad, Iya. itu ketika kita mengenangnya itu disebut dengan Maulid Nabi. Disebut dengan Yang Maulid. itu mengacu kepada hari kelahirannya Hari Nabi kelahiran Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Karena baik Maulud atau Maulid itu mengacu kepada hari kelahirannya. Oke. Jadi maulid sama maulid beda ternyata, Bib. Beda, kalau Maulud tuh titik tekannya kepada sosoknya, sosok Nabi Muhammadnya. Nah, kalau Maulid itu semuanya, bukan hanya sosoknya. Kadang suka ibu-ibu kan dengar muludan. Iya, muludan. Berarti mauludan. Sama sih. Intinya peringatan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi agar sebagai bentuk kebahagiaan, Ungkapan bahagia berarti intinya, Bib, ya. ungkapan bahagia, Kelahiran Nabi ungkapan Muhammad. syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Yo, SAW. gini aja sih. Anak kita lahir aja kita bahagia gitu, kita bersyukur. Bahkan sebelum dan setelah kelahiran anak biasanya kita sedekah gitu. Sebelumnya agar kelahirannya Iya, benar. lancar, setelahnya sebagai wujud bahagia biasanya mau Syukuran. sedekah atau dalam bentuk apapun yang kemudian disebutnya biasanya orang kita tasyakuran Tasyakuran atau betul, syukuran. Syukuran betul. Dan itu sesuatu yang memang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari dulu.
Oh, Nabi Muhammad juga pernah melakukan maulid? Pernah melakukan dalam pengertian begini. Pernah Nabi Muhammad suatu hari ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu memperingati lolosnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lolosnya Nabi Musa dengan berpuasa. Kemudian dikenal sebagai puasa Asyura. Di bulan Muharram. Nah, kemudian kata Nabi, kami lebih berhak atas kebaikan ini. Makanya setelah itu ada puasa Asyura. Bahkan puasa Asyura itu dulu wajib. Sebelum kemudian ada kewajiban puasa Ramadan. Nah itu, jadi ketika diberi nikmat, bahkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi lain, kita ikut mensyukurinya. Nah, itu Nabi padahal Muhammad, untuk Nabi Musa untuk ya? Nabi lain, apalagi kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri. Terus, yang kedua juga Nabi Muhammad kan berpuasa setiap hari Senin. Iya betul. Karena itu hari kelahirannya beliau. Beliau katakan begitu. Kemudian juga Quran bilang gini, misalnya dalam surat Yunus 58. Kalau kamu dikasih karunia, kamu dikasih rahmat, maka falyafrahun, maka bergembiralah. Bahkan dalam akhir surat Ad-Duha itu ayat ke-11, kalau kamu mendapatkan kenikmatan fa'amma binikmati rabbika fahaddits, sebut-sebutlah. Oh, jadi nge-share kenikmatan itu nggak apa-apa ya? Iya. Nah, ada nggak nikmat rahmat yang jauh lebih besar dari kelahiran Nabi Muhammad bagi kita? Kan nggak ada kan ya. Itu udah paling. Beliau itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat terbesar. Nikmat itu kan ada 3. Yang paling rendah itu harta, yang nomor 2 itu, nomor tengah itu kesehatan, dan yang ketiga nikmat berupa Nabi Muhammad, keimanan, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan keislaman dan keimanan kita. Nah, karena itu kita bergembira. Dan itu mau dilihat dari manapun enak gitu. Karena dilihat dalam perspektif Abu Lahab pun enak. Abu Lahab? Karena Abu Lahab pun kan, sebagaimana kita ketahui, setiap hari Senin dia diskors dari siksanya. Siksa ada skors. Diskors dari siksanya nyogok karena apa mungkin nyogok malaikat. Nah, itu. Ini sebenarnya bab orang dalam sebenarnya. Karena beliau saat hari Senin kelahiran Nabi Muhammad, beliau bergembira karena Nabi Muhammad betapapun kan punya hubungan keluarga dengan beliau dengan melepaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, akhirnya diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa ada yang bermimpi dari keluarganya, Abu Lahab itu kalau Senin agak santai siksanya karena pernah senang atas kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, itu Abu Lahab yang jelas-jelas di surat Tabat itu dilaknat. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi ketika senang atas kelahirannya Nabi Muhammad, itu jadi kebaikan bagi dia reward gitu di akhirat. Bayangin kita yang umatnya, yang pecintanya gitu, pasti nggak sia-sia. Dan itu soal orang dalam, karena kita nih nggak yakin lah masuk surga jalur amal itu. Wah, susah, berat. Jadi paling enak jalur orang dalam, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, paling backingannya Nabi Muhammad. Iya, kalau kata para kiai itu pegangan ke sarungnya Nabi Muhammad. Pegangan ke sarung. Udah. Iya. Nanti dilihat tuh. Oh, rombongan Nabi Muhammad. Yuk. Nggak usah dihisap karena rombongannya Nabi Muhammad. Dulu kiai-kiai juga sering ngomong pegangan ke sarung kiai. Pas pegangan melorot gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya, nggak ada masalah merayakan Maulid Nabi Muhammad. Bukan merayakan Maulid ya. Merayakan Maulid belum tentu halal. Ada merayakan Maulid yang haram. Ada yang haram. Kalau kamu merayakan Maulidnya Dajjal ya haram. Nah, kalau Maulidnya Nabi Muhammad, gak ada masalah. Justru berpahala gitu. Benar. Ya. Mana Dajjal ada kelahiran. Makanya, pokoknya kalau kelahiran orang-orang yang nggak jelas, ya gak usah dirayain. Mabruk Dajjal. Gak bisa. Juga nih. Sebenarnya kalau kita merayakan atau memperingati Maulid Nabi itu, apakah harus di bulan Maulid atau terserah kita apa gimana? Kelahirannya Nabi Muhammad saja itu dalam sejarah memang secara umum disebutkan 12 Rabiul Awal. Secara umum iya, tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya tidak 12 Rabiul Awal. Nah, karena itu
sebaiknya memang paling tidak 12 Rabiul Awal dijadikan perayaan kelahirannya Nabi Muhammad. Tapi lebih baik lagi sebulan Maulid, sebulan Rabiul Awal. Sebulan Rabiul Awal. Iya, dijadikan. Dan itu tradisi kita kan begitu. Karena banyak banget yang mau ngerayain Maulid Nabi ini, akhirnya kan nggak mungkin sehari semua gitu. Iya, kadang sepanjang tahun. Nah, akhirnya sepanjang bulan dulu nih Pak kan, biasanya sepanjang bulan. Dan itu berkah banget karena saya kalau bulan Maulid itu dulu waktu kecil ibu saya nggak masak. Karena makannya di luar. Dan itu bukan cuma malam, sore ada, bahkan ada yang pagi tuh. Masya Allah. Pagi ngerayain Maulid Nabi. Benar. Dan bahkan ada bukan hanya makan di sana, pulangnya dikasih besek-besekan gitu ya. Iya, untuk makan. Itu dulu waktu kecil, Beb. Itu dulu waktu kecil. Kalau sekarang jadwal padat. Nah, sekarang ya tetap hadir Maulid Nabi, bahkan kadang ngadain sendiri aja nggak sempet karena hadir di tempat-tempat lain. Kalau dulu saya sering ngadain sendiri juga. Nggak tepat 12 Rabiul Awalnya biasanya karena di bulan Maulid barengan dengan yang lain, tapi di bulan Maulid. Dan biasanya uniknya ngundang teman-teman yang aneh-aneh gitu. Jadi yang diundang apa dari alam jin atau enggak, yang tersesat pokoknya. Yang tatuan-tatuan tuh hadir Maulid. Hadir. Terus yang non-muslim saya undang Maulid. Tapi saya kasih tahu. Datangnya jam 8 karena makan-makannya jam 8. Kalau jam 7 masih Maulidannya. Kecuali Anda rela kalau masuknya syahadat. Enggak, takutnya kan dia kurang nyaman kan, karena itu kan perayaan Maulid kan. Iya, betul. Nah, jadi sebulan Rabiul Awal. Dan bahkan kalau saya itu kalau bisa hayati setiap hari adalah Maulid Nabi. Seolah-olah setiap hari itu kelahirannya Nabi Muhammad. Sehingga setiap hari kita akan bergembira. Ini nggak bicara ngasih ke Nabi Muhammad, buat diri kita sendiri. Benar. Setiap hari kita akan bergembira gitu. Dan itu berlaku dalam segala hal. Misalnya salah satu adab dalam membaca Al-Quran, seolah-olah ketika membaca Al-Quran itu bacalah sekiranya Al-Quran seolah turun kepadamu saat itu, agar kamu menghayati. Jadi begitu juga kelahiran Nabi Muhammad, seolah-olah setiap hari itu kelahirannya Nabi Muhammad. Seolah-olah setiap hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, karena gini, kata Quran tuh, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kan sudah wafat secara fisik. Gak mungkin Allah gak adil. Masa yang ada Nabi Muhammad cuma di zaman itu doang? Nah, di zaman sekarang, maka siapa yang menghadirkan Nabi Muhammad secara batin, dia tidak akan diazab. Makanya saya curiga Indonesia ini selalu baik-baik saja. Karena selalu ada yang ngerayain Maulid setiap hari. Iya, kalau saya lihat juga. Pasti kan, nikahan, kita baca Maulid. Akikah. Terus akikahan, tasyakuran. Malam Jumat. Biasanya keluarga-keluarga tuh baca Maulid. Ada yang menang togel. Menang togel baca Maulid. Aneh juga. Menang togel baca Maulid. Tapi ada orang jadi uang hasil maksiat pakai buat penyelenggaraan ibadah. Kacau ini. Iya. Makanya kadang orang tuh lupa, seolah-olah yang haram itu cuman babi. Padahal kambing juga kalau dapatnya dari cara haram, ya haram juga gitu. Iya juga. Artinya haram bukan soal zatnya doang, tapi soal dari mana kita mendapatkannya. Saya pernah ada jadi teman gitu, dia bekerja, mohon maaf, kerja seks komersial gitu. Ada teman saya nanya, kenapa masih jalani gini? Emang nggak takut rugi dengan keadaan seperti itu? Dia bilang, ya nggak apa-apa, saya begini, yang penting saya nggak nyuri, kata dia gitu. Jadi mungkin menurut dia yang haram itu cuma nyuri doang. Iya, sama kan, itu bisa jadi nyuri kehormatan orang lain juga kan kerjaannya. Iya, benar. Tapi gini, maksud saya gini, saya gak pingin orang itu ngejudge orang lain dengan segala keburukannya. Gitu. Karena yang ngejudge orang lain dengan segala keburukannya dan menutup pintu tobatnya, kalau gak dajjal, iblis ya setan. Saya waktu itu dajjal juga. Artinya apalagi kita dikasih kisah di dalam hadis tentang pelacur yang akhirnya husnul khotimah karena ngasih minum anjing yang kehausan. Jadi kita kan nggak tahu dia akhirnya seperti apa. Kita juga nggak tahu akhirnya kita tetap
baik begini atau belangsak entar kan kita kan nggak punya Betul. pengetahuan atas hal itu. Benar. Jadi nggak ngejudge. Apalagi saya masih yakin juga ada orang yang waktu kecil cita-citanya pengen jadi pelacur yang baik dan benar. Nggak mungkin. Artinya pasti ada faktor-faktor di luar memaksa yang itu. Dia bisa kontrol sehingga kemudian dia terjebak di sana. Jadi daripada ngejudge, mending pikirin deh gimana caranya dia kembali gitu. Iya benar. Iya, jadi belok ke sana sih. Iya, gara-gara belok tadi ke sana ya. Kelahiran Dajjal. Maulid yang berhak atau yang harusnya melaksanakan peringatan Maulid itu siapa aja sih? Apakah hanya orang Muslim atau kan tadi kan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Berarti kan kalau lil alamin kan seluruh alam. Iya. Jadi apakah non Muslim juga berhak merayakan Maulid? Iya, siapa saja sih. Jangankan non Muslim, non manusia aja berhak. Gimana caranya? Iya. Nyamuk Maulid. Gak bisa, bingung. Semua sih intinya. Karena kan gini, banyak riwayat yang mengisahkan bagaimana semesta mendukung, mestakung ketika kelahirannya Nabi Muhammad. Semesta itu mendukung. Bahkan semesta sangat hormat kepada Nabi Muhammad. Di beberapa riwayat, misalnya bebatuan saja ketika Nabi Muhammad lewat berguguran ke bawah karena tidak ingin lebih tinggi dari Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad yang lewat. Iya. Kalau kita yang lewat, ada bebatuan turun, nyamperin. Itu longsor namanya. Yang kegeeran, kabur itu. Wali. Nah, jadi siapa saja sih berhak. Karena itu kitab-kitab sejarah tentang Nabi Muhammad bukan hanya ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim kok. Oh, iya. Non-Muslim banyak yang mengamati kehidupan Nabi Muhammad, menulis sejarah Nabi Muhammad dan terpukau kepada kehidupan Nabi Muhammad. Sebagian mereka juga meletakkan Nabi Muhammad sebagai sosok paling berpengaruh di muka bumi ini. Karena bayangin, merevolusi orang Arab yang jahiliyah itu di Madinah hanya dalam hitungan 13 tahun saja. Bayangin, itu berarti kan nggak nyampe 3 periode tuh. Iya bener, nggak pakai pemilu juga. Iya. Artinya itu kan sesuatu yang dahsyat. Nah karena itu banyak non Muslim pun kemudian menulis sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Dan kalau non Muslim aja semangat nulis sejarah Nabi Muhammad, kenapa kita cuman suruh maulidan aja empot-empotan? Iya, gitu. Kadang mikir-mikir nyari dalil maulid mana, kadang kayak gitu. Nyari dalil. Jadi atau gini, emang Nabi pernah nyuruh, kadang orang kan nanya. Kadang ada gitu. Nabi pernah maulidan gitu. Saya bayangin gini ya. Kalau lu ulang tahun, kan pasti yang merayakan teman-teman lu ya. Oh, iya, dia juga diem-diem aja. Nggak mungkin lu tiba-tiba bikin status WA. Selamat ulang tahun diriku sendiri. Kecuali Anda nyindir pacar Anda yang nggak peka. Berarti Anda punya pacar yang agak introvert tuh. Iya. Atau agak amnesia. Lupa. Bener. Pasti orang lain kan. Pasti orang lain yang ngucapin selamat. Yang ngucapin, yang merayakan dan lain sebagainya. Dan Nabi itu kan tugasnya udah berat banget ya. Artinya gini, Nabi ini paling nggak menurut gue sih punya 2 tugas berat. Pertama, orang kalau mau masuk Islam suruh mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Ya. Jadi bayangin, kamu mau masuk Islam, iya. Akui saya. Kalau akui dia, mending. Masih mending. Ini akui saya. Itu disuruh oleh Allah, nggak bisa nolak. Yang kedua, kalau kamu pengen mulia, puji-puji saya, sholawat. Kalau di zaman sekarang habis. Nah, bayangin beratnya kan jadi Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad harus memantaskan dirinya untuk dipuji. Terus harus tutup telinga kepada orang yang mengira kegeeran dan lain sebagainya. Karena itu 2 hal yang wajib dalam Al-Quran kan, syahadat dan sholawat. Sedangkan maulid masih suruh Nabi bilang, rayakan ya
hari kelahiran saya kan nggak mungkin. Tapi orang yang berpikir pasti akan tahu dengan sendirinya kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Berarti kalau ada rasa syukur berarti definisinya cinta, Bebe. Cinta. Bicaranya cinta. Kalau kita melaksanakan maulid didasari dengan rasa cinta berarti kan. Rasa cinta. Bukan masalah ini wajib atau ini sunnah, tapi urusannya cinta berarti gitu. Iya, dan cinta kan nggak butuh dalil. Selama ekspresi cintanya kan nggak bertentangan dengan apapun yang telah disyariatkan Nabi. Iya. Artinya kan pertama ya, Nabi itu pernah masuk di satu majelis, kemudian sahabat berdiri. Ditegur oleh Nabi, jangan berdiri seperti berdirinya seorang kepada rajanya, karena saya bukan seorang raja, atau saya berdirinya seorang budak kepada tuannya. Tapi kemudian ada sahabat lain yang berdiri dan menyampaikan syair, ini bukan berdirinya seorang budak atas tuannya atau seorang rakyat atas rajanya, tapi seorang pecinta kepada yang dicintainya. Dan Nabi diam, artinya Nabi menyetujui. Jadi selama gak ada yang ditentang, ya gak ada masalah. Jadi apalagi isinya maulid tuh kan baca sejarah Nabi Muhammad, tapi pakai bahasa Arab, makanya orang kadang nggak tahu. Bingung. Orang Arab aja kalau ngomong kita amin, padahal lagi ngomong gitu. padahal ngomel gitu. Ente utang bayar. Iya. Amin. Iya. Gagal. Nah itu padahal itu lagi baca sejarahnya Nabi Muhammad kan. Baik itu Simtud Duror, Maulid Habsyih biasanya dibilangnya, Diba, Burdah, Barzanji, itu kan semuanya sejarah dari lahir sampai beliau wafat. Betul. Jadi ada nilai intelektualnya, karena kita akhirnya jadi kenal Nabi Muhammad. Kalau baca artinya tuh biasanya di Simtud Duror tuh ada Simtud Duror yang sebelah kanan bahasa Arabnya, sebelah kiri artinya. Nah, kita baca juga tuh artinya agar secara intelektual tiap maulid nambah ilmu dan refreshing ilmu. Kemudian yang kedua secara emosional. Kayaknya kalau gak ada angin, gak ada ombak, lo harus menghayati Nabi Muhammad dan sampai menangis kayaknya repot. Susah. Tapi ketika maulid bersama-sama, ada hadro, ada irama, itu bikin kita secara emosional hanyut dalam kehadiran Nabi Muhammad di hati kita. Dan tentu secara spiritual ya, pasti secara spiritual lebih baik kita dengan menghadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Dan bahkan begini kan, tongkrongan yang baik, kata Nabi, itu adalah tongkrongan yang di dalamnya disebut nama Nabi dan nama Allah. Jadi maulid itu mengajarkan kita bagaimana cara nongkrong yang baik dan benar, kira-kira kan ya. Itu besok diganti, acaranya jangan maulidan, nongkrongin Nabi Muhammad. Mantap. Soalnya kalau maulidan anak-anak sekarang susah ngumpul. Tapi kalau nongkrong mau. Nongkrong iya. Saya tuh ada pikiran pengen punya kafe yang di dalam itu kalau lagi makan isinya tausiah, itu bukan musik band. Iya. Asik juga kayak gitu. Musik band juga gak apa-apa kan? Sebetulnya apa-apa itu. Gak apa-apa mah. Asalkan yang baik-baik. Intinya kan gak ada yang dilanggar ya. Baik itu bermusik, kemudian bermaulid, selama gak ada yang dilanggar. Apalagi untuk dakwah, berkah tuh. Asik dan berkah. Asik dan berkah. Dan saya beberapa minggu lalu itu ke Jogja, kemudian diminta ngisi sharing gitu tentang keislaman. Ya keislaman lah, masa saya sharing ke Kristenan? Nggak mungkin juga. Nah sharing keislaman, kemudian itu di kafe. Yang hadir tuh orang rokokan, celana pendek, sebagian tatuan, bahkan ada yang non muslim. Kenapa saya tahu dia non muslim? Karena dia nanya, "Bib, hukumnya makan babi apa?" "Haram," kata saya, "tapi saya Katolik." Antum salah jurusan. Iya tuh di sana tuh. Jadi ada yang non muslim, ada yang nggak pakai kerudung dan lain sebagainya. Tapi pas gue datang tuh, mereka nyambut, bahkan salaman. Kayak, akhlaknya agung. Oh kemarin di Instagram udah di Instagram kayak Habib beneran belum? Iya udah kayak Habib beneran akhirnya gue di sana. Habib ada yang KW. Saya kan merasa kawin. Di sana saya kayaknya Habib beneran. Habib beneran. Jadi udah artinya akhlaknya agung gitu. Iya. Jadi gitu, kalau kita nggak bisa ngajak mereka ke kafe, ya kalau kita nggak bisa ngajak mereka ke masjid, ya kafenya yang dijadikan kayak masjid gitu. Dibuat kafe cosplay jadi masjid gitu. Kafe cosplay. Kalau kita nggak bisa ngajak mereka ke masjid, kita yang ke kafe mereka. Kita yang ke kafe. Yang penting kan tetap asik gitu. Jangan ketika ke kafe Anda
Astagfirullahaladzim, ini itu enggak lah. Tetap dengan gaya yang asik gitu, biar gak dilempar petasan. Benar. Jadi merubah situasi anak milenial menjadi situasi masjid. Gitu. Iya. Ini juga kita kan maulid digital nih kan. Iya maulid digital. Iya kan. Ini maulid sebenarnya. Ceritain Nabi Muhammad. Iya dong. Maulid cuman maulid digital. Maulid digital. Bib, ini di zaman ini kan ada banyak hal yang bisa didapatkan dari media sosial sama anak-anak milenial. Kira-kira cara yang paling tepat untuk anak-anak muda itu melaksanakan maulid di tengah kesibukan mereka, di tengah susahnya mereka datang ke majelis ilmu, itu cara yang paling enak buat mereka bermaulid itu kayak gimana? Oke, Nabi katakan gini, semua tempat di mana di sana dijadikan tempat untuk bersujud kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan, maka di sana disebut masjid. Oke. Kalau kata Bimbo, ada sajadah panjang terbentang. Jadi semua muka bumi ini bisa jadi sajadah tempat kita beribadah. Begitu juga maulid. Jangan dimonopoli hanya di masjid, di majelis taklim, di musola. Enggak. Tadi di kafe. Ini bisa. Di digital, di YouTube. Okay. Kemudian di mana aja, mau di jalan, dengerin aja maulid Nabi, lantunin sholawat. Itu udah maulid itu. Iya. Jadi orang yang jaga satpam, jaga pos satpam sambil baca maulid atau sambil sholawatan malam-malam, itu pahalanya malah gede banget karena dia jagain orang dan menjaga dirinya dengan terus bersalawat. Jaga keamanan lingkungan dan menjaga dirinya di akhirat dengan terus bersalawat. Jadi jangan dimonopoli, jangan dipersempit gitu. Iya. Dan jangan dicurigai gitu. Kayak ada tuh dulu foto orang baca Quran, tapi ternyata di dalamnya HP. Ada orang yang pegang HP, ternyata isinya Quran. Okay. Artinya orang yang di jalanan, kita nggak tahu kan hatinya dia itu lagi nyebut siapa. Kalau nyebut Nabi Muhammad, ya udah dia maulidan. Tapi walaupun di masjid, tapi hatinya ingat ke sandal gue hilang nggak ya? Iya. Ketuker nggak ya? Masih karfil atau bakal ganti swallow nih. Itu mah udah gak maulidan dia, cuma tubuhnya doang di dalam masjid. Bener. Zikir pikirin via Valen. Aduh, makanya sama aja. Bisa. Zikir jangankan mikirin via Valen. Dihitung aja. Wah, 999. Ya udah, subhanallah. Yang ke 1000 tuh bukan karena Allah, karena mau genepin 1000 doang tuh. Waduh, dalam ini. Iya juga kan suka gitu biasanya. Pas saya liatin, kelebihan nih. Iya, udah kelebihan. Kayak rugi gitu. Makanya kelebihan. Akhirnya ngomong yang enggak, biar mundur lagi. Kan tadi ngomong kebaikan, biar mundur lagi ngomong enggak. Iya. Jadi dibalance. Amal bikin dosa dikit biar balance. Tapi bener Bib, kita tuh mau masuk surga dengan amal ibadah sendiri kayaknya sangat tidak memungkinkan ya Bib ya. Iya, karena kan Allah udah deposit ke kita. Sebelum kita ibadah, Allah udah deposit berbagai nikmat. Nikmat nyawa, nikmat sehat, kita lahir, nikmat ini dan itu. Tugas lo hanya bayar depositan itu dengan amal. Sulit untuk diandalkan, apalagi sholat subuh jam 5:30. Tapi bener Bib, sholat subuh itu mah bukan subah dan duha. Tapi khusyuk Bib, jam segitu kan udah gak ngantuk gitu, seger. Karena udah cerah. Iya. Kalau jam 5 kadang apalagi jam 9 udah seger banget. Subuh. Subah gitu. Bener. Masya Allah dia. Tapi memang ya itu kreativitas itu dibutuhkan untuk membuat Maulid Nabi itu menjadi lebih kekinian. Iya. Kayak nih gue dari tadi fokus aja sama topinya Iya. Asik. Boleh tuker nggak? Lebih ini sebagai hadiah ini saya. Nih. Padahal ini dari saya juga guys. Iya makanya. Tapi suka banget yang ini. Kenapa nih? Ada. Nah, ini nih yang paling penting. Insyaallah guys. Jadi ini simbol sendalnya Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi Muhammad. Dan kenapa banyak kopiah yang
ada gambarnya sendalnya Nabi Muhammad. Dan biasanya kadang di sini kalau di kopiah umum tuh. Kenapa? Karena begini. Sendalnya Nabi Muhammad ini pernah ketemu dengan Allah saat Nabi Muhammad Mi'raj ke arsy. Saat Nabi Musa ketemu sama Allah, Nabi Musa di dalam Al-Quran diminta untuk melepas sendalnya. Tapi saat Nabi Muhammad Mi'raj, itu sendalnya gak disuruh lepas. Jadi sendalnya Nabi Muhammad itu ikut ketemu Allah. Wow. Makanya sendal ini jauh lebih mulia dari kepala kita. Ya, karena udah pernah ketemu dengan Allah dan sudah membersamai Nabi Muhammad. Terompah itu ya. Iya, sendal. Makanya kita jadi debu di sendalnya Nabi Muhammad. Itu bagus. Ini dong. Aku debu di jalan Al-Mustafa, kata Jalaluddin Rumi. Iya, benar. Jadi itu karena ini dalam banget gitu. Yang mengaitkan dirinya dengan Nabi Muhammad, maka menjadi mulia. Itu terbukti. Misalnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia? Karena kitabnya Nabi Muhammad. Iya. Kemudian keluarganya Nabi Muhammad di dalam surah Al-Ahzab 33 disebut sebagai keluarga yang mulia. Kenapa? Karena dia keluarganya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad menjadi manusia paling mulia. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi Muhammad. Iya juga sih, benar. Kita umat Islam nih kan disebut sebagai umat yang terbaik dalam Al-Quran. Khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari semua manusia kita paling mulia. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu itu kalau pengen mulia, gandengkan dengan Nabi Muhammad. Sendal jadi mulia karena dipakai Nabi Muhammad. Karena dipakai Nabi Muhammad. Nah, karena itu lisan kita nih, kalau pengen mulia, sebut-sebut Nabi Muhammad. Iya. Tubuh kita kalau mulia, berakhlaklah seperti akhlak Nabi Muhammad. Lisan lu, misalnya ada satu momen Nabi Muhammad itu di akhir hayatnya, kemudian meminta siapa yang mungkin pernah aku gak sengaja punya salah atau punya utang, silakan sekarang sampaikan kepadaku, balas, agar aku gak ada hijab lagi ketika ketemu Allah, gak ada tanggungan. Ada seorang budak itu yang ngangkat tangan. Wah. Kemudian kata Nabi, ya udah maju. Kata sahabat, kesel gua aja yang tiap hari ketemu Nabi, nggak pernah Nabi. Jangankan Nabi bikin salah, Nabi bikin sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain nggak pernah. Iya. Akhirnya siapa dia? Kata dia, dulu engkau Nabi pernah nyodok-nyodok pakai tongkat perut aku ketika mau meluruskan barisan perang. Kemudian kata Nabi, ambil tongkat saya, sodok-sodok juga. Kemudian kata budak itu, ketika saya dulu disodok-sodok, saya nggak pakai baju. Hanya kata Nabi Muhammad singkap bagian atas perutnya, silahkan sodok-sodok. Ketika disingkap, maka si budak ini memeluk Nabi Muhammad dan mencium perutnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar, demi Allah engkau tidak pernah berbuat salah. Aku hanya mengarang-arang cerita agar bibir aku pernah bersentuhan dengan kulitmu untuk aku bawa ke akhirat sebagai saksi bahwa aku layak masuk surga. Jadi lisan kita udah gak ketemu Nabi Muhammad, ya kan? Maka isi dengan selawat kepada Nabi Muhammad untuk memastikan lisan ini nanti nggak masuk neraka. Ya paling nggak tubuhnya doang yang masuk neraka, lisannya nggak. Iya. Rinding saya. Nggak lah, semuanya nanti akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi sih itu masuk banget, Bib. Soalnya gini, saya dulu Bib zaman sekolah itu termasuk orang yang malas. Ujian nyontek lah. Iya. Nilai hancur semua, jelek-jelek semua. Saya sampai nggak tahu ini masa depan saya mau jadi apaan. Kadang saya mikir gitu. Nah, ternyata itu setelah saya mempelajari sholawat, saya banyak posting sholawat. Ini nggak tahu ini subscriber nambah aja, nambah terus, followers nambah terus. Isi cuma itu tadi, menggantungkan atau mengkoneksikan ke Nabi diri Muhammad. saya ke Nabi Muhammad doang. Dan ilmu nggak ada nih. Iya. Ya bisanya apaan sholawat? Yaudah saya dakwah sholawat. Dan paling enak itu sebenarnya. Iya. Karena gini, kalau konten kita duniawi, maka ketika gak dapat duniawi kita rugi. Tapi kalau konten kita ukhrawi, walaupun nggak ada yang nonton, tapi itu ditonton oleh satu orang namanya Nabi Muhammad, kelar. Iya kan? Udah nggak butuh dolar merah, kuning, hijau, di langit yang biru, nggak butuh deh. Jadi ya kadang gitu saya mikir, kalau konten sholawat nih yang nonton 10.000 aja udah seneng banget. Udah bagus banget.
Buat 10.000 orang Iya. Dan kadang orang perlu di-trigger, perlu digocek kan, agar nonton yang itu bikin hal-hal lain yang menarik untuk men-trigger. Nonton itu saya juga ngelakuin itu, main game dan lain sebagainya itu hanya untuk men-trigger agar orang tersesat ke konten yang benar. Gitu. Iya. Itu saya jalan juga, Beb. Iya. Jadi bikin prank-prank dan lain-lain itu komedi-komedi. Jadi tujuannya biar mereka tuh terjebak untuk dengerin sholawat. Terjebak tiba-tiba wah masuk surga anjing. Anda padahal kelakuan neraka kan? Kenapa nih? Oh, ada backingan Nabi Muhammad. Orang dalam. Iya, betul. Istimewa. Ini saya ada pertanyaan. Jadi saya punya teman namanya Sultan Juki. Ini orang Arab. Orang Arab asli. Palsu. Orang Arab suka bobo mas batangan, sombong banget. Parah. Suka godain cewek, gobal-gobalin cewek. Istrinya 4,5 kali. Satu aja kebanyakan. Jadi makanya ulama tuh istrinya kadang nggak beristri karena satu kadang kebanyakan. Karena fokus nyari ilmu. Oh iya. Satu aja kebanyakan. Iya. Imam Nawawi nggak punya istri, jomblo seumur hidup. Karena sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah dan ilmu. Kita sibuk dengan istri. Ribet banget itu. Atau minta ini, minta mobil. Nah, itu ada titipan pertanyaan dari Sultan Juki. Kalau Maulid Nabi, boleh nggak kita peringati dengan cara main Squid Game? Maulidnya, gue tahu nih, Squid Game-nya nih. Yang juga tahu. Aduh. Berarti Dalgona ya? Iya. Dalgonal ya? Iya. Dalgonalnya logo ini? Iya. Iya. Iya, buka logo itu. Iya. Dan setelah udah selesai dalgonalnya ditusuk-tusuk, harus nyebutin passwordnya. Passwordnya sholawat ke Nabi Muhammad. Kok ribet kayaknya? Tapi kalau nggak bener jangan ditembak dong, ngeri banget ditembak. Jadi naik gitu. Boleh nggak sih? Jadi intinya mungkin boleh nggak sih kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan cara yang kita pengen aja gitu? Atau ada trigger khusus? Enggak sih. Gue misalnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu bikin peringatan Maulid Nabi dengan bikin animasi menjelaskan sosok dan akhlaknya Nabi Muhammad. Animasi. Di jeda nulis tuh. Oh iya. Jadi dulu kan rame-rame ada animasi menghina Nabi Muhammad. Nah, kita balas dengan animasi memuji Nabi Muhammad. Repot amat. Iya, betul. Daripada kita melakukan tindak anarkisme kepada penistaan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kalau gue sih memilih melawan dengan karya juga. Dia bikin animasi jelekin Nabi Muhammad, karikatur jelekin Nabi Muhammad. Kita bikin karikatur dan animasi keindahan Nabi Muhammad. Insyaallah. Iya juga ya, daripada boikot. Jadi semua mau game kayak mau apapun lah. Yang penting pokoknya bulan Maulid ramaikan dengan Maulid Nabi. Sesuai dengan kapasitas kita, gak mesti di luar kapasitas kita. Artinya kita apa sih punyanya nih? Persembahkan ke Nabi Muhammad. Sebagaimana sendal dia punyanya untuk di kaki, ya udah dia kasih ini Nabi Muhammad, injek saya. Dan dia mulia. Jadi kita punyanya apa nih? Kasih udah ke Nabi Muhammad. Yang kita punya nggak punya apa-apa, kita punya lisan untuk sholawat. Udah pokoknya kasih aja ke Nabi Muhammad dan nggak usah perhitungan karena Nabi Muhammad juga nggak pernah perhitungan kepada kita sampai akhir hayatnya. Yang disebut nama kita umatnya gitu. Jadi udah bahkan sepanjang hidupnya mikirin gimana sekiranya kita masuk Islam dan akhirnya selamat di dunia dan akhirat. Kata Quran kan gitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia mikirin terus gimana caranya kita selamat di dunia dan akhirat. Kita mikirin gimana sekiranya bayar utang, gimana sekiranya nikah sama mantan lagi, nikahnya sama mantan lagi. Sama Via Valen lagi. Via Valen mikirnya gimana sekiranya gak nikah sama kita. Iya, kebalikannya. Itu namanya nikah beda keyakinan. Beda keyakinan. Kita yakin sama dia, dia gak yakin sama kita. Bib, saya ada pertanyaan lagi nih, Bib.
Kalau dalam perayaan atau memperingati Maulid Nabi nih, tadi kan Nabi bagi-bagi sedekah gitu. Kalau sedekah gitu, misalkan kepada masyarakat kita sedekah doang karena kita punya duit doang gitu, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, itu nggak masalah juga. Iya, itu yang dilakukan ibu saya. Ibu saya itu kan ketika perayaan Maulid Nabi di masjid atau di rumah-rumah orang itu kan laki-laki semua. Nah, dia sebagai bentuk kontribusi itu bikin nasi lemak. Kalau di sini dibilangnya nasi uduk. Tapi kalau di rumah saya warnanya kuning. Nasi lemak. Iya, untuk dibawa oleh saya ke masjid untuk dikasih ke orang-orang yang baca Maulid karena mau ngambil keberkahannya Nabi Muhammad. Boleh gitu, Bibi? Boleh. Dan makanannya yang nanti kita dapat di masjid itu suruh bawa pulang lagi. Ibu saya biasanya makan 1-2 suap untuk ambil keberkahannya Nabi Muhammad. Bib, saya tuh pernah dengar gini, ada orang yang dulu kita lagi maulidan, dia tuh dengan sinis bilang, kita ngapain baca maulid, kan Nabi itu sama dengan kita, manusia biasa. Waktu itu saya bingung, saya harus jawab apa ya gitu. Nah, itu orang kalau nggak maulidan gitu. Karena Habib Ali Habsyi bilangnya Nabi Muhammad itu bashar la kal bashar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia. Persis seperti kata Quran, beliau itu manusia seperti kamu. Tapi ingat, beliau itu seorang suri tauladan dan yang mendapatkan wahyu. Allah. Jadi sama, kenapa Allah perlu dan penting menegaskan bahwa Nabi Muhammad sama dengan kita. Bukan karena memang Nabi Muhammad sama, tapi Allah mau mengatakan bahwa ini Nabi Muhammad dari bangsa lo juga. Ya. Maka tidak ada alasan lo bilang, wah gua gak bisa ngikutin dia. Karena dia kan malaikat. Oh, iya. Beda dengan kita. Enggak, ini dari bangsa lo sendiri. Jadi gak ada alasan lo bilang, wah saya gak bisa meneladani Nabi Muhammad. Karena fungsi utama Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, selain itu adalah sebagai suri tauladan. Suri tauladan. Jadi itu bukan karena Nabi Muhammad sama seperti kita, bukan. Nah, di luar itu Nabi Muhammad ya sosok yang begitu agung yang gak mungkin kita bisa sampai level mendekat saja kepada beliau. Gak bisa. Bahkan ada gini kan, ada anak muda di zaman Nabi yang ngamati sosok Nabi Muhammad. Dan pengen seperti Nabi Muhammad atau kalau bisa lebih dari Nabi Muhammad. Dilihat nih, Nabi Muhammad puasa sehari gak puasa Daud. Dan Nabi Muhammad kalau berpuasa itu masih berbuka dan sahur. Akhirnya dia puasa tapi gak buka gak sahur. Akhirnya bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Asam lambungnya yang naik. Jadi jangan berpikiran untuk menyaingi Nabi Muhammad, melebihi Nabi Muhammad, karena itu mustahil. Beliau adalah manusia sempurna, insan kamil, yang maksum, terbebas dari dosa. Yang beliau itu pernah bertemu dengan Allah dalam jarak yang terdekat. Qaba qausaini aw adna. Dalam jarak terdekat dengan Allah. Beliau yang sangat dicintai Allah, yang ketika malaikat protes, ngapain nyiptain manusia, bikin kerusakan doang. Ya gak apa-apa, di antara manusia itu ada Nabi Muhammad kok, cukup udah. Jadi Allah menciptakan kita semua ini karena karena itu oleh para sufi meyakini satu hadis, laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena engkau Nabi Muhammad, gak aku ciptakan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu kalau pengen mulia, tempelin dirinya ke Nabi Muhammad, mulia dia. Iya. Jadi sebab kita diciptain itu karena Nabi Muhammad mau diciptakan gitu. Iya, jadi yang bikin Allah nggak ilfil nyiptain kita ya karena ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad. Padahal kalau ngelihat tingkah laku kita ya, tingkah laku kita belangsak semua. Amit. Iya. Tersesat sekali. Iya, bikin gedek aja gitu. Ngelihat. Jangankan Allah yang nyiptain kita, mak kita aja yang ngelihat kita, yang ngelahirin, gedek ngelihat kita. Lu anak siapa sih? Anak setan lu. Kita jawab, lu berarti maknya setan. Iya kan? Artinya ya Nabi Muhammad itu yang menyebabkan kita mulia gitu. Dan kadang kalau soal maulid
memperdebatkan boleh atau tidak. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting tidak dengan emosi dan akhirnya memutuskan sendiri-sendiri. Kan ada tuh yang memang tidak. Silakan, nggak bermaulid nggak ada masalah. Tapi nggak usah jelek-jelekin yang maulidan. Yang maulidan juga lakukan maulid, nggak usah nganggep, gak maulidan lu parah lu. Enggak, ya udah jalan sendiri-sendiri. Jangan jadi, sampai kita tengkar justru karena Nabi Muhammad, kan aneh. Oh iya benar. Kita saling sentimen, saling benci, saling tengkar karena Nabi Muhammad. Aneh betul tuh. Jadi ya udah, so must be go on gitu. Jalan masing-masing dengan keyakinannya masing-masing. Sampai lebaran kuda juga gak bakal ketemu tuh. Dari dulu juga diulang-ulang dalilnya ini dan itu. Setiap tahun muncul terus itu. Iya, jadi ya udah jalan sendiri-sendiri. Paling enak udah. Iya. Dan Quran bilang gitu kan, lana maluna walakum a'malukum. Benar. Akhirnya nanti kamu akan bawa amal kamu, saya akan bawa amal saya. Ya udah jalan sendiri-sendiri udah. Iya benar. Ngapain ribet? Jadi yang nggak mau maulidan, ya nggak usah mengomentari yang maulid, dan yang lagi maulidan juga tidak boleh mengkritisi mereka yang nggak maulidan. Iya, ya artinya banyak kalau hal-hal begitu kita ribut sepanjang tahun kita ribut terus. Nanti Desember ribut mengucapkan selamat Natal. Oh iya benar. Boleh apa enggak? Nanti setelah Natal ribut tahun baruan boleh apa enggak? Iya, tahun baruan. Nanti Februari ribut lagi Valentine boleh apa enggak? Valentine boleh apa enggak? Enggak ada kelarnya tuh terus aja. Iya. Nggak maju-maju dah. Nggak maju-maju. Orang Barat udah ke Mars kemana-mana. Kita masih aja di situ-situ. Maulid setiap tahun diributin. Iya benar. Bib, ada pesan-pesan nggak Bib buat anak-anak milenial nih yang kita hidup di zaman bukan zaman salafus saleh gitu ya, memang pasti lebih dekat kepada media sosial dibandingkan lebih dekat kepada majelis dan masjid. Kebanyakan kaum milenial sekarang gitu ya. Kira-kira gimana mereka meneladani Nabi Muhammad tapi dengan keterbatasan waktu yang mereka miliki untuk hadir ke majelis, untuk ke masjid? Iya. Sebenarnya sih gue pengennya pesen gado-gado nih sekarang, soalnya lapar. Langsung bunyi. Sebenarnya kalau dimintain pesen apa, pesen gado-gado gitu. Iya. Enggak, tapi begini. Pesen itu gini. Nabi Muhammad itu harus kita relevankan terus di setiap ruang dan di setiap waktu gitu. Jadi jangan reduksi maknanya hanya di masjid. Jangan reduksi sosoknya hanya sebagai tokoh agama. Tapi bahwa beliau itu sosok yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak direduksi, Nabi Muhammad cuman diikutin pada aspek keagamaannya saja. Enggak, semuanya diikutin. Cara kencingnya Nabi Muhammad juga kita ikutin. Iya, betul. Cara hidupnya Nabi Muhammad sebagai way of life, jalan hidup kita. Jalan hidup. Cara pandangnya Nabi Muhammad sebagai world view kita. Semuanya dari aspek Nabi Muhammad kita ikuti. Bahkan cara makannya, cara minumnya, karena itu cara yang terbaik di dunia dan di akhirat, sehat dan baik bagi kehidupan akhirat kita. Jadi semua aspek kita ikuti dan kita relevankan terus menerus. Bagaimana caranya sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Gus Aldi dengan YouTube-nya, saya dengan YouTube-nya, kalian yang desain, yaudah spesial Maulid Nabi bikin desain tentang Maulid Nabi, share di Instagram, silakan copy paste, silakan share kemana-mana. Kalian yang bisa bikin animasi, bisa bikin film, bikin film. Bisa bikin gado-gado, ya udah bisa bikin gado-gado ya. Kita. Hari itu sisain 3 kasih ke orang yang baca sholawat. Oh iya, jadi dalam dagangnya. Tukang tambal ban gitu. Hari itu bayar pakai sholawat. Ya, bayar pakai sholawat khusus hari ini gitu. Artinya karena Nabi itu tidak melihat segala sesuatu secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Tergantung keikhlasan kita. Mau kecil, tapi kalau ikhlas itu sangat besar di mata Nabi. Tempat karaokean misalnya, tempat karaokean. Musiknya ganti sholawat. Sholawat khusus sih. Nggak mungkin. Iya, pokoknya semua. Gak mesti harus di masjid dan lain sebagainya. Pokoknya semua lah. Pokoknya cantolin ke Nabi Muhammad lah. Segala sesuatunya itu cantolin Nabi Muhammad agar
baik-baik saja. Menurut gue sih gak ada cara lain untuk kita baik-baik saja nih di tengah arus yang seperti ini. Di tengah kelemahan kita. Mata kita tuh bisanya lurus doang kok, nggak bisa belok. Iya kan, nggak bisa belok kan, nggak bisa tak kemudian lurus belok kan, nggak bisa. Makanya dengan segala keterbatasan ini, keterbatasan kamu, jangankan memprediksi masa depan, keterbatasan kamu melihat masa lalu. Tadi sejarah Nabi Muhammad aja, ada yang versi ini, ada yang versi itu. Jangankan masa depan, masa lalu aja nggak bisa kita pastikan secara valid. Dengan segala keterbatasan itu, cantolin diri kita ke Nabi Muhammad, maka semua menjadi baik-baik saja gitu. Karena la yakhaf wa la yahzan. Siapa yang bersama Allah dan Nabi-Nya tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah takut. Ya buat antum-antum semua. Jadi antum karena sama orang Arab jadi keluar kol-kolahnya saya. Kol-kolahnya, mantap. Jadi buat kalian semua teman-teman nih, demikian tadi sharing yang singkat aku bersama Habib Ja'far. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Buat kalian semua penonton video ini, jangan lupa juga di subscribe channelnya Habib Ja'far. Apa aja Bib channelnya? Jeda Nulis. Jeda Nulis. Banyak. Ada Cahaya untuk Indonesia. Ada lagi? Oh iya ada. Cahaya untuk Indonesia. Cahaya untuk Indonesia. Isinya padahal kegelapan. Kegelapan. Enggak dong. Ada lagi Bib channelnya? Udah itu aja. Bisa banyak kan, pemuda tersesat itu. Pemuda tersesat, iya, lagi maulidan masa itu tersesat. Kan ini kelahiran cahaya, jadi nggak tersesat. Sultan Juki tersesat terus. Tersesat ke Nabi Muhammad. Iya benar. Ayo teman-teman, terima kasih kalian yang udah stay sampai akhir video. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa mendatangkan syafaat buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa nonton video-video yang lain di channel ini dan channelnya Habib Ja'far. Jangan lupa di follow juga Instagram aku di @aldianusgar, Habib Ja'far di @husin. Lupa. Nggak tahu sih. Lupa Instagram sendiri, gimana mau di follow? @Husein_Hadar. Apalah arti sebuah nama? Ada orang lupa nama akun sendiri gitu. Oke lah teman-teman, itu aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita salam bersama-sama. Gimana salamnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada salam apa? Nggak ada. Taunya gimana? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.